kita akan mengupas bagaimana sebenarnya hubungan pertemanan di dunia kampus. Apakah benar-benar tulus dan mendukung, atau justru hanya sebatas formalitas demi kepentingan tertentu? Topik ini kita angkat karena banyak mahasiswa yang mengalami dinamika dalam pertemanan, mulai dari menemukan sahabat sejati hingga merasakan hubungan yang terasa sekedar ada. Nah, di sini kita akan coba bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber keren yang sudah hadir bersama kita. Mereka akan berbagi pengalaman, pandangan, dan mungkin juga cerita yang relate banget dengan kehidupan kampus. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Safira dan Renaldi. Halo Safira dan Renaldi, mungkin boleh diperkenalkan nama dan mungkin kesibukannya sekarang lagi apa? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Aulia. Aku saat ini menjabat sebagai koordinator dari DPD Cikareng. Kesibukan akhir-akhir ini sibuk kuliah aja sama ngerjain proyek-proyek mata kuliah dan juga sama proker-proker hima. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Renaldi. Saya sebagai Wakil Humas. Kesibukan saya sebagai mahasiswa mungkin santai, kalau kerja mungkin freelance. Oke, itu aja. Oke, nah kita kan sekarang udah kenal nih sama narasumber keren kita ini. Kalau kita udah kenal, kita langsung saja mulai masuk ke pertanyaan kita ya. Nih guys, menurut kalian apa sih definisi circle yang sebenarnya di dunia perkuliahan? Mungkin mulai dari Renaldi boleh? Tim circle di dunia perkuliahan ya, itu terbentuk karena adanya pertemanan dengan kedekatan tertentu, misalnya di kelas, organisasi atau suatu bidang tertentu. Nah, kita kan sering bertemu tuh, jadi sering ngobrol. Nah, itu kita circle di perkuliahan. Oke, kalau Safira? Kalau dari aku sendiri, circle itu kayak zona nyaman yang mini gitu. Zona nyaman mini di kampus. Karena kampus kan ribuan orang ya. Jadi kita butuh setidaknya satu orang buat sharing tentang kehidupan kita buat sama-sama kita. Oke. Kemudian menurut kalian nih, apakah punya circle itu sebuah kewajiban agar bisa bertahan hidup di kampus atau cuma tren aja? Kalau aku dibilang wajib sih enggak ya, cuman dia lebih ke support system aja sih. Jadi kalau kita lagi butuh sesuatu gitu, kita bisa ada teman ngobrol sama mereka, kita mau nanya tugas, kita bisa nanya sama mereka. Jadi lebih ke bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kalau Renaldi? Jadi itu bukan sebuah kewajiban ya, karena kita makhluk sosial, sama-sama saling membutuhkan. Fleksibel aja. Oke, fleksibel jadinya ya. Iya, fleksibel. Kemudian nih, kalian punya nggak sih first impression pas pertama kali masuk kampus? Apakah kalian tipe yang ambisius cari circle atau mengalir aja? Renaldi boleh duluan. Kalau saya sih mengalir aja ya, nggak terlalu ambisius. Nyari-nyari gitu ya. Ini maksudnya tetap aja. Nyari apa? Kalau aku sih lebih kayak awalnya mengalir aja ya, kayak ya itulah dia juga ada teman gitu. Cuman kelamaan kita tuh juga butuh apa ya, teman buat orang buat kita nanti ngomong sama siapa nih gitu. Kita belajar gimana, jadi kayak cari-cari juga, cuman masih milih-milih lah ya, maksudnya kita yang mana gitu. Frekuensi lah ya gitu. Kemudian nih, kalian pernah nggak merasa terjebak
itu bisa kayak nongkrong, masalah rumah, atau main game. Udah, mungkin itu aja sih. Kira-kira? Dari aku ya, buat cara taunya ya, itu lebih ke kayak kita coba aja ngumpul, pas lagi ngumpul kita nggak usah membahas tugas, kayak kita udah saja iya kehidupan kayak cowok gimana kemarin gitu atau kayak misalkan HP ini bagus gak sih gitu, atau kemarin ini bagus gak sih, itu kayak kalau emang kita nyambung ngobrolnya ya itu bisa aja kita talk sama dia mengenai segala tugas atau rekan kerja gitu. Jadi sharing lah ya, Iya, sharing sharing. pengalaman segala macam. Kemudian yang menurut kalian seberapa penting sih faktor kesamaan gaya hidup seperti selera outfit atau tempat nongkrong dalam membentuk sebuah circle di kampus? Kalau Kira? Aku pribadi sih ya itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena setiap orang tuh beda-beda ya, jadi nggak harus mengikuti sama gaya hidup sama gitu, nggak harus gitu. Cuman lebih ke kayak kita punya sifat ini aja sih, saling mengerti sama teman gitu. Kita nanti teman kita begini ekonominya, teman kita nanti teman kita tuh pernah kayak gini ya, udah kita saling support aja, kita saling jujur aja sih, kayak gue nggak bisa kayak gini ya, gue sukanya kayak gini gitu. Kayak udah apa sharing gitu, kasih tahu yang sifatnya apa gitu. Ini sama ya kayak kasih kita nggak terlalu membedakan, cuman pendapat itu kan berbeda-beda gitu. Saling menghargai. Jadi nggak penting lah ya sama gaya hidup, yang penting ya sefrekuensi sih sebenarnya ya dalam pertemanan ya. Kemudian nih kita kan juga masuk organisasi nih di Mama kan. Nih di organisasi kita dituntut kan profesional ya. Menurut kalian mungkin nggak sih rekan kerja di organisasi nih, kayak misalnya di Hima kita nih bisa jadi sahabat yang real? Apa ya, kalau dari aku sih mungkin aja ya, karena kan kita di Himama itu kan kita apa ya, kerja bareng-bareng kayak di organisasi kita kerja bareng-bareng, kerjaan juga kita kerja bareng-bareng, kita tahu nih masalah internal apa, kita cari solusi bareng-bareng, suka juga bareng-bareng gitu kan, di suatu kerjaan atau organisasi. Jadi itu bisa jadi penghubung yang erat gitu, bisa jadi oh nih akan kita tahu dia kayak gimana, jadi bisa jadi sahabat gitu sih. Ini mungkin Sangat mungkin ya, karena kita di organisasi Hima itu nggak tentang project mulu gitu. Kadang sering kita cerita satu sama lain gitu, kayak ada masalah bahas ini terus. jadi bisa aja ya dari organisasi itu kita punya sahabat yang sejati gitu lah ya, bisa ya. Terus nih kalian nih gimana rasanya kalau circle kalian nih pecah karena ada perbedaan pendapat di dalam tugas kelompok atau organisasi kalian? Kalau misalnya kerja perbedaan pendapat ya, mungkin saya untuk menengahinya saja dengan cara ngobrol, pendapat A sama B bisa beda, saya menengahinya saja dengan cara paling gitu, harus marah-marah, menangin dulu, kasih saran. Kalau dari aku sih, lama-lama kita pasti bingung nih, cara apa nih, ada apa nih gitu kan. Kita juga nontonin mereka harus gimana kuat kan, kita ngobrol sama itu katanya kira-kira ada tes gitu kan. Tapi kita cari tahu dulu nih masalah sebenarnya tuh apa gitu. Jadi kita dari dua sisi, benar kata kali gitu. Jadi dari dua sisi apa sebenarnya masalah tersebut, kita cari dua orang bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Jadi lebih ke kayak apa ya, kita karena ada problem, jadi kita harus pikiran ini kata-kata harus ini gitu, jadi nanti bawa emosi aja sih. Terus nih kalian pernah nggak ngerasa FOMO
Berarti ada ya, kalau kali ada pomonya gitu. Nah, Oke, kemudian nih menurut kalian lebih baik punya satu teman yang sangat suportif atau punya circle besar yang hits tapi hubungannya dangkal? Oke, siapa dulu nih Pak? Renaldi. saya mau fleksibel aja ya, kalau bisa satu temen nggak bisa walaupun rame nggak mau nakal ya buat apa juga gitu kan. Iya. Mungkin lebih ke yang rame nakal kita bisa nyari suasana baru. Oh, anti-mentor punya tekad. Tidak seru aja. Oke, kalau Safira mungkin Aku sih ya buat jadi teman yang support itu lebih penting ya. Maksudnya dia tuh kan dia bisa apa ya? Kayak kita tuh bisa sharing sama dia gitu kan. Kayak dia juga seperti terhadap apa sih untuk kuliah kita. Jadi dia bisa kayak, ayo lu ini dulu juga dulu gitu kan dan lainnya. Tapi kalau kita dengan sama yang circle lain sama banyak kayak sana-sini dari circle gitu, aku lebih yang teman apa sih yang satu orang aja. Karena kan dia ibaratnya sejati kan. Cuman teman tuh kita masih butuh di banyak tempat, tapi teman sejati kan cukup satu. ya. Terus nih gimana cara kalian tetap jadi diri sendiri tanpa harus memaksakan standar circle tertentu agar bisa diterima? Kalau dari Safira, Kalau dari aku kita jangan pernah peduli atau gimana. Jadi kita nggak usah mengubah diri kita buat masuk ke satu circle. Kita cukup jadi diri kita sendiri. Apa yang biasa kita lakuin kita lakuin. Jadi kalau emang mereka mau menerima mereka bakal terima. Tapi kalau emang mereka yang nggak mau menerima ya udah kita dari yang lain. out aja mencari yang lain. Gitu. Oke, kalau Renaldi? Mungkin sama ya, nggak harus jadi orang lain gitu. Sesuai dengan tempat kita berada, kita beradaptasi aja. Jadi, kalau bisa ditemanin, alhamdulillah. Kalau enggak Ya udah kita juga bisa nyari teman yang lain gitu ya. Oke nih, saya punya pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih pesan dari kalian untuk maba atau teman-teman mahasiswa mungkin gimana cara membangun relasi yang sehat tanpa harus kehilangan jati diri di kampus? Ya mau siapa dulu nih ngasih pesan dan kesan, pesan-pesan ya. Oke, mungkin dari saya jangan terlalu